Tapi kan ya Chelsea ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Nah, Iya, Di bener, era Pak. Todd Bowley, semua pemain dibeli. iya. Jadi kalau kita compare kayaknya nggak sebanding ya. Orang-orang yang dengan harga-harga segitu dulu kita bisa dapat pemain seperti Ronaldo, tapi sekarang kita hanya mendapatkan seorang Anthony. Nomor satu tuh pasti tim paling hebat tahu di daratan Eropa. MU ya. Pastilah. Kalau most valuable squad berarti kan pemainnya dari market value jumlahnya itu mungkin yang di atas bukan MU. Pasti, Karena- Pak. Karena value-nya kecil. Ya, beda kecil. Sehari sebelumnya Kakak dari AC Milan pindah ke Real Madrid. Kakaknya Ronaldo, Pak. Kakaknya Bim Bim. Oh. Ya. Wih, aku baru lihat nih. Tahu nggak sih? Apa Ini tuh? nih, lihat Apa nih, tuh? ini nih. Apa? Most Valuable Football Club di tahun 2024 Oh. atau 10 klub yang paling bernilai di 2024. Coba tebak. Nomor satunya siapa? Ah, saya sih udah tahu, saya bikin materi. Coba yang itu. Jangan bilang dong. Oh iya, sorry. Coba. Nomor satu tuh pasti tim paling hebat tahu di daratan Eropa. MU ya. Pastilah. MU. Tahu sih. Paling hebat ya. Oh ini beneran MU? Paling Iya. bener, Oh, bener. beneran. Gimana sih? Oh alah, ada yang lebih lucu Tuh. pasti dari MU. Ada yang lebih lucu dari MU. Ini dia. Gila, coba kita lihat dulu ya. 6,2 miliar, guys. US dollar ya. US dollar ya? Iya. Tapi nggak heran sih kan mereka kan dapat pemasukannya tuh kan katanya dari banyak apa ya Banyak jalur, sumber. banyak Banyak sumber. sumber, iya. Apalagi Barca dia jualan kursi. Oh iya, jualan dipakai kursi. nikah. Makanya dipakai nikah Kayaknya buat dipakai nikah. pemakaman. Tapi aku sempat pikir awalnya Madrid sih, tapi ternyata Kayaknya Madrid ya. aja di posisi kedua ya. Padahal MU Tipis-tipis. hampir degradasi sekarang. Hampir Iya, makanya. Masih masih paling bernilai ya. Tapi ada yang lebih lucu tahu daripada 2-0? Apa? 5-1. Iya, benar. Itu tuh timnya. Itu nomor berapa tuh ya? Nomor 6 1, 2, ya. 3, 6 ya, Manchester City. Iya. Tapi berarti kalau MU paling mahal, berarti uang nggak menjamin ya? Iya. Oh, iya benar. uang paling bernilai tapi paling culun. Gue jadi juga. inget lu ada orang ngomong kayak kalau lu punya uang, lu punya Punya kuasa. kuasa. Oh, ini Tapi gue bayang- menang nyet. Hah? Soal pekimiran. Pemikiran. Kalau dia begini-begini, gue menang. Lewat Kenapa? parkiran. Kurang ya? Maksudnya apa sih? Nggak usah kita temenin ya. Iya, nggak Maaf apa-apa. ya. Ini gurunya mana sih? Tahu, Tahu. telat mulu. Iya. Kayak Ini kenapa sih setiap sekolah di sini gurunya telat mulu? Gurunya telat. tahu. Selamat pagi semua. Oh, Eh, iya. selamat Oh, Set, Kenapa? set, Set. set. Eh, Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pagi. Pagi, Pak. Tentara Waduh. hitam. Ya. Apa nih? Ini emang kemarin guru, sekarang emang sampai kepala sekolah harus ikut turun ngajar gitu. Iya. Iya, pengurus RT, pengurus kelurahan iya benar. kemarin Kemarin saya aku merangkap ngurus semua. KTP sama Bapak ini juga. Iya, Oh, pulang Bapak serba sekolah bisa ya? langsung ngurus. Bapak juga yang ngurus PT Kelifat ya? Iya. Ini kenapa ada mahasiswa S2 di sini? Dia mau nimba ilmu, Pak. Ini Enggak dong, Pak. pelajarannya tentang bola, Pak. Apalagi kita lagi ngomong tentang klub yang paling bernilai tinggi ya. Iya nggak sih? Iya, dan- Boleh kita omongin dulu, tapi sebentar sebelumnya Oh, iya, kita bener-bener. absen dulu dong. Absen. Oh, Pak, boleh Pak. Karena murid baru soalnya di sini. Iya, murid pasca nih, Pak. Yang gue bilang S2. Iya, pasca. Salah Pak, maaf Pak, koreksi. S3. Lebih tua lagi. Doktoral berarti. Dokter. Satu absen ya? Ada pertukaran pelajar? Iya, ada, Pak. Pak. Pertukaran Oh. pelajar. Ini Oke, dari oke. kelas mana? Aku lupa. Dari Klaten International School. Iya, Klaten Berarti International. KIS. ngomong Jawa nanti ya. Ngomong Iya. Jawa. Ayo orang Jawa beneran nih. Iya, di sana bule-bule kan banyak tuh ya international school ya. Heeh. Makanya pakai bahasa Jawa dipersatukannya. Oh. Wih. Tapi nggak ada Udah. kendala komunikasi ya, Pak. Saya mau absen. Iya, sorry, Pak. Ya gagal. Ngomong mulu kata. Saya nggak jadi absen tuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Muhammad Rehan. Hadir. Natasha Germania. Hadir, Pak. Hadir. Gustavo. Oh bukan. Gustavo. Ya, nama Gerardo. Jermania, Pak. Saya Gerardo Italia. Wih. Saya Rehan apa? Dan apa? Rian Depok. Boleh deh. Gerardo, selamat datang di kelas. Makasih Pak. Salam kenal teman-teman. Semoga- Udah ya kemarin ya. Udah. Sama Bapak berarti. Semoga mendapat pencerahan di kelas kali ini. Amin. Karena topiknya lumayan seru ya. Tuh. Kita bicara tentang finance dalam sepak bola. Finance kan meliputi banyak hal ya. Tapi kalau kita start, mungkin tadi sempat dengar juga nih. Saya sempat dengar kalian bicara tentang most
valuable club ya. Iya. Most valuable club kan kita bisa lihat dari banyak sisi sebetulnya. Kalau most valuable squad berarti kan pemainnya dari market value jumlahnya. Itu mungkin yang di atas bukan MU. Pasti, Karena- Pak. Karena value-nya kecil. Iya, value kecil. Jual pemainnya susah banget. Iya, value pemainnya kan kecil. Yang ada di atas biasanya City, Iya. tim-tim seperti itu, Madrid, ya Munchen, Liverpool ya tim-tim yang seperti itu yang punya pemain dengan valuasi market tertinggi gitu. Tapi kalau ini dihitung semua dari sisi pendapatan, karena kita tahu ini kan global club semua ya, tim-tim yang kita masuk ke penjuru dunia manapun, kita nyebut nama klub-klub yang ada 3 di atas deh, itu pasti tahu semua lah. Kita bicara nyebut MU, kayaknya di manapun pasti orang tahu tentang Manchester United gitu. Real Madrid pun seperti itu, Barcelona pun seperti itu, ya Liverpool juga lah. Kita bicara sekarang mereka juga menjadi tim atau klub yang punya valuasi atau menjadi most valuable club di dunia. Karena ya sebagai global brand tadi, dari sisi finance mereka pendapatannya banyak, dari sisi fan base mereka juga luar biasa. Kalau kita bicara di sosial media ya mereka-mereka inilah yang menjadi penguasa di sosial media juga. Artinya memang wajar kalau tim-tim ini. Kemarin mungkin tahun lalu Madrid yang ada paling atas gitu. Oh. Tapi United mungkin dengan segala macam kasusnya ya. Jadi Kasus jadi ya? tuh Kasus apa, Pak? Jadi viral tuh ya Pak. iya, Ya. Kasus gitu. apa? Jadi penasaran kan Jadi orang kan. penasaran. Jadi akhirnya mereka naik ke atas gitu. Ya, ini ya kalau kita bicara klub-klub bola yang punya atau yang most valuable berdasarkan bukan squadnya, tapi in general klubnya. Seperti ini. Terus apalagi ya? Kita bicara tentang ya berkaitan dengan sepak bola. Tadi gue bicara squad juga. Tentu yang berkaitan dengan situ ada transfer. Iya Pak. Transfer pemain. Karena itu kan makin tadi gue sempat dengar atau saya sempat dengar, lo punya duit, lo punya kuasa. Bener Iya, Pak. Ya Bener lo punya Pak. duit, lo punya kuasa untuk beli pemain-pemain ini gitu kan. Juga. Kalau nggak punya duit mana bisa beli pemain-pemain seperti ini. Ini ya potret pemain-pemain termahal atau transfer terbesar ya. Ronaldo 2009 bareng sama kakak dia. Jadi dalam selang 1 hari mereka secara bergantian menjadi pemain termahal. Sebelumnya kan Zidane. Zidane itu di tahun 2002 kalau nggak salah dia sampai ke 2001. 2001 dia ke Los Galacticos, Real Madrid. Musim sebelumnya Luis Figo, tahun 2000. Tahun 2000 ke depannya udah nggak ada lagi pemecahan rekor sampai akhirnya dipecahkan rekornya oleh Cristiano Ronaldo ketika dari MU dia pindah ke Real Madrid Wah iya. tahun 2009. Sehari sebelumnya Kakak dari AC Milan pindah ke Real Madrid. Kakaknya Ronaldo Pak. Kakaknya Bim Bim. Oh. Ya. Ya. Waktu aku. Nanti nyanyi Silakan, Pak. harus pulang nanti ya abis ini. Iya, Ya. siap, Pak. benar betul. Kakak itu di angka 65 kalau nggak salah, 65 juta. Itu yang menjadi rekor pada hari itu. Besoknya Ronaldo memecahkan rekor di 94. Terus lama tidak ada pemain yang bisa memecahkan rekor itu sampai ya akhirnya seorang Neymar dengan gede banget angkanya. Gila, fantastis Pak. Perbandingannya jauh ya Pak. Kenapa bisa 222? Ayo. Karena lucky number Pak, 22. Biar transfernya gampang, Pak. Dua. Iya, betul, Pak. 0. Ayo siapa? Tahu nggak Gerardo? 2. Oh, enggak, Pak. Ini harus ditebus oleh Paris Saint-Germain karena Barcelona menaruh buyout clause-nya Neymar seharga ini. Oh. Mereka sebetulnya Bercanda kali, Pak. asal. Oh iya. Iseng aja, iseng ya, Pak? Karena nggak mungkin ada klub yang berani ngebeli pemain nice dengan try, harga nice try. 222. Iya. Wah. Jadi mereka tulis 222. Ternyata Paris Saint-Germain berani untuk ngeluarin duit sebesar itu. Kalau di klub La Liga ada klub yang berani menebus buyout clause, artinya pemain itu harus meninggalkan klub. Kecuali pemain itu memang menolak, mengatakan bahwa saya nggak mau buyout clause saya dilepas. Tapi Barcelonanya harus melepas ketika dia dibayar segitu. Tapi kalau pemainnya menolak, sebetulnya bisa. Oh. Tapi kan Neymar pada saat itu mencoba untuk lepas dari bayang-bayang Messi. Iya. Selama gue di Barcelona, kayaknya gue nggak akan jadi pemain Nggak dapet terbaik di highlight situ ya, karena Pak. gue tertutup. Padahal sih langkah yang menurut saya keliru. Karena by the time Messi pensiun ya
pangeran Camp Nou harusnya dia gitu kan. Dia udah menuju ke sana gitu, tapi ya akhirnya dia setuju untuk pindah ke Paris Saint-Germain dengan harga segini. Makanya kalau kita lihat buyout clause sekarang di klub-klub La Liga tuh bisa sampai $1 miliar. Pedri ditaruh segitu, Gavi ditaruh segitu, dulu Busquets juga ditaruh segitu. Takut ada klub yang kita taruh 250, anjing ditebus nanti kan. Iya, bener juga. Gitu. Makanya ya sampai sekarang kayaknya nggak ada ya klub segila PSG yang berani ngeluarin dana sampai 222 juta. Jadi kenapa muncul 220 juta? Ya karena buyout clause-nya ditebus oleh PSG. Nah, yang lucunya, Wih, lucu nih. valuasi pemain sekarang kan kalau kita bicara harga, kayaknya nggak masuk di akal gitu kan. Harganya kok gede-gede banget ya sekarang ya. Beli pemain tuh kita bicara striker ya pasti 80 juta ke atas. Padahal dulu, tapi kita nggak bisa bandingin karena ada faktor inflasi kan. Jadi dulu tuh Alan Shearer memecahkan rekor dunia, pindah dari Blackburn ke Newcastle 15 juta doang. Jadi pada saat itu tuh duit segitu itu bisa untuk beli striker terbaik di dunia gitu. Lalu makin kesini juga harganya ya cuma di kisaran itu, naik ke 32, Luis Figo di 40 atau 35 gitu, Zidane di 41. Tapi nggak ada yang bisa di atas 50 sampai itu. Tapi sekarang Sancho 75. Dia 95. Dia siapa Iya, nih, dia. Pak? Ini siapa sih? Bapak nggak mau Bapak banget aja- nyebutin namanya, Bapaknya males sih. Iya, Ini siapa sih? Pokoknya yang sibuk banget, Pak. MVP La Liga tahu Ini Pak? siapa sih? Itu langsung El Gasing. MVP La Liga El tahu Gasing, Pak? El sibuk, Pak, MVP pokoknya. La Liga. Di Real Main- Betis. Main di Real Betis di pertandingan pertama dapat MVP, tapi dari sisi permainan biasa aja Iya, sebetulnya. buat biasa media aja. aja itu, Pak. Iya, biar rame gitu. Biar Iya. Betis naik valuasi. Sekarang media kenapa sih Pak suka goreng-goreng info berita gitu Pak? Tahu. Seperti? Iya. Iya. Jadi kalau kita compare kayaknya nggak sebanding ya. Orang-orang yang dengan harga-harga segitu dulu kita bisa dapat pemain seperti Ronaldo, tapi sekarang kita hanya mendapatkan seorang Anthony. Kata saya mah mendingan beli Ricky Kambua ya Pak kemarin mah. Wih, boleh tuh Kalau begitu-begitu aja mah. buat gantiin Maino ya. Iya makanya Pak. Ini ke depan. Ya, ini komparasi yang menurut saya sekarang kayaknya sulit untuk melihat ini sebagai sebuah relevansi gitu ya. Karena lu dulu bisa dapat pemain hebat dengan harga segitu, sekarang kayaknya udah nggak mungkin lagi. Pasti harganya tinggi-tinggi gitu. Ya, ini komparasi lagi nih. Satu Fofana, satu Luis Suarez. Iya. Pokoknya posisinya aja beda nih, Pak. Posisinya Iya. beda, harganya tipis-tipis. Maguire juga segini ya. Iya. Maguire juga 80 juga. Naik di 75 ya, Pak. Ya, bayangin seorang pemain dengan profil Ballon d'Or lah ya. Kita bicara Luis Suarez ketika di Barcelona di era MSN kan, kayaknya bomber Iya. tertajam di dunia tuh dulu dia gitu Golden kan. Boot, Pak. Golden Boot juga. Lalu sekarang kita compare. Beda 8 tahun, 80 juta cuman bisa dapat seorang Fofana. Wesley Fofana. Tapi kan ya Chelsea ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Nah, Iya, Di bener, era Pak. Todd Boehly semua pemain dibeli. Iya. Banyak banget dengan harga yang besar-besar gitu kan. 80, 60, nggak ada yang di bawah 50. Tapi dia kumpulin semua pemain dengan harga-harga besar. Ketika Todd Boehly mengambil alih kepemilikan Chelsea setelah ada perang Ukraina ya. Iya. Iya. Perang Ukraina memaksa Roman Abramovich. Abramovich melepas kepemilikan Chelsea karena dilarang orang Rusia punya bisnis di Inggris. Sehingga akhirnya dibeli sama investor Amerika dan mereka menggelontorkan duit yang cukup banyak untuk beli pemain. Nah, kita nanti bisa sambung nih. Menarik kenapa dia bisa beli pemain dengan harga mahal-mahal ini, tapi kan sebetulnya ada batasan. Iya. Ada financial fair play, ada profit and sustainability yang ada di Premier League. Sistem financial fair play yang ada di Eropa diadopsi oleh Inggris, namanya PSR. Mirip-mirip sih fungsinya. Jadi nanti kita bisa lihat kenapa Chelsea itu bisa beli pemain-pemain dengan harga segini, kok mereka nggak melanggar. Nah, karena pinternya Chelsea, pinternya Todd Boehly, yang kita awalnya melihat ini apa sih yang ada di balik kepala Todd Boehly, kok beli pemain mahal-mahal banyak tapi Iya, Pak. biasa aja pemain-pemainnya gitu Di kan. kontraknya juga Di panjang-panjang, kontraknya. Pak. Nah, ini faktor kuncinya di kontrak Wih. panjang. Keren banget. Keren banget. Semua di kontrak di atas 6 tahun, Ya. ada yang 8 tahun. Nah, kalau kita membeli pemain atau klub membeli pemain, pembukuannya dimasukkan 80 juta
Per tahunnya berapa? Misalnya di 8 tahun, berarti pembukuan yang masuk di tahun itu hanya 10 juta. Karena dia dikontrak 8 8 tahun. Sementara kalau menjual pemain, semua yang masuk full. Tidak lagi dihitung sebagai pembukuan. Misalnya klub sana belinya 5 tahun, untuk 5 tahun dia nggak peduli. Tapi duit penjualan dia masuk ke klub ini full dengan harga 50 misalnya. Tapi pencatatan di klub situ per tahunnya tetap 10, 10, 10 dalam 5 tahun. Jadi mereka bisa terlihat sehat ketika gue cuma ngeluarin 10 juta kok di tahun ini untuk pemain ini. Tapi pemain-pemain yang dijual kan selain mereka membeli banyak gini, yang dijual kan banyak banget. Iya benar Pak, aku yang keluar. Dari Thiago Silva, N'Golo Kante, Jorginho, Havertz, Mason Mount, iya. Koulibaly, Mendy kiper, hampir semua pemain-pemain utama Chelsea di tahun itu kan dijual. Dan semua penjualan itu dan besar-besar penjualannya tuh masuknya langsung gelondongan, bukan dibagi berapa tahun mereka dibeli oleh klub itu. Tapi kalau pembelian dihitungnya per tahun. Jadi kenapa Chelsea bisa terhindar dari kok dia beli banyak pemain kok nggak kena financial fair play? Karena dia jago untuk bisa membuat skema pembelian dibagi pada jumlah durasi dia di situ. Jadi per tahun yang dihitung gitu. Jadi itu strategi juga ya Pak? Strategi, ya? Dari makanya pihak orang tim. langsung lihat, oh ternyata Boli tidak sebodoh itu. Ternyata dia justru pintar banget. Iya. Dia bisa beli pemain-pemain ini yang tadinya kita pikir Chelsea nggak kemana-mana, sekarang ada di peringkat ke Berapa sekarang? 4. Empat. Tuh, luar Karena biasa menang kan. kemarin Pak. Karena kemarin menang, betul. Ya, jadi kalau kita lihat ke financial fair play, ini kan coba diusulkan oleh UEFA ketika mereka melihat kok banyak sekali klub-klub yang di tahun ini untung, di tahun depan hampir pilot gitu. Dan nggak cuma satu klub, tapi klub yang tersebar di Eropa tuh hampir mengalami kerugian-kerugian dalam setiap tahunnya gitu. Padahal mereka dapat duit dari kalau tanding di kompetisi UEFA, entah itu di Champions League, entah itu di Europa League, mereka dapat pemasukan hak siar, tapi kok bisa ini klub-klub mengalami kerugian. Makanya UEFA nggak mau melihat itu, mereka justru ingin menolong klub-klub ini untuk punya ekonomi atau financial yang lebih sehat. Jadi ada batasan-batasan yang dibuat oleh UEFA. Tidak boleh mengeluarkan gaji pemain dan transfer melebihi 70% dari pemasukan. Jadi kita nggak bisa menggunakan, misalnya kita dapat 1 M misalnya ya, kita nggak boleh membelanja dan gaji pemain sampai 900 juta. Harus cuman di 700 juta gitu. Jadi 70% cuman untuk penggajian. Jadi itu kan akan membuat batasan yang kalau enggak kan klub-klub kecil, wah aja gua ambil pemain bagus, gua bayar mahal gitu-gitu. Tapi kan akhirnya melebihi, tapi pendapatannya nggak nyampe. Nah itu yang dihindari oleh UEFA sehingga mereka menciptakan financial fair play. Jadi kerugian dalam kurun waktu 3 tahun itu tidak boleh melebihi 60 juta pound. Tadinya 30 juta. Di awal tuh setiap tahun ruginya sebuah klub tuh nggak boleh melebihi 30. Tapi kan ada pandemi itu waktu itu. Berantakan kan financial club, nggak ada penonton yang boleh ke stadion, pemasukan nggak ada. Pemasukan berkurang tuh Pak. Makanya dinaikin kerugian itu boleh ada di batas 60 juta pound dalam kurun 3 tahun. Di Inggris pun seperti gitu. Kemarin kan Everton ya sempat kena pengurangan nilai. Nottingham Forest sempat kena pengurangan nilai juga. Karena PSR yang Profit and Sustainability yang ada di Inggris itu tidak membolehkan sebuah klub itu mengalami defisit sampai 35 juta per tahunnya. Per 3 tahun 105 juta. Nah Everton dalam 3 tahun itu mereka ngeluarin 124 juta. Ada kelebihan sekitar 12 juta. Nah mereka kena pemotongan poin. Berarti Pak, itu berarti kayak nggak boleh besar pasak daripada. Nah, itu mungkin Daripada peribahasa itu. ya. Daripada tuh Pak. Daripada begitu di mendingan tepian, gini. iya, di Ini tepian. peribahasa Teriak, yang tanda, sangat cetek. Iya. peribahasa yang sangat terkenal di Jerman memang itu. Iya, itu iya. benar. Itu ditranslate tadi aku translate. Oh, asli dari Jerman. Benar, Pak, gitu ternyata ya. Terus tapi kalau dengan misalkan nih Pak, kayak di musim ini kan formatnya baru nih kayak di UCL, di Europa League kan pertandingannya jadi lebih banyak tuh Pak. Itu berarti untung bagi timnya juga nggak sih Pak? Mendapatkan pemasukan lebih dari yang misalkan pertandingan sebelumnya berapa,
musim ini kan jadi tambah tuh Pak. Ya. Iya tuh, Kalau nggak salah Pak. tambah 2 pertandingan ya? Ya. Sebelum masuk ke 16 besar. Ya, ini kan kemarin sempat hampir tersaingi tuh UEFA dengan Super League. Waktu itu kan ada iya. isu mau nongol Super Super League kan. League, iya. Jadi klub-klub besar Eropa tuh kayak berkumpul mau buat liga tandingan nih. Kayaknya UEFA akhirnya, wah kalau pindah nih klub-klub gede ini gimana nih? Gak ada yang Sepi, nonton takutnya nih. gitu ya. Slovan Bratislava lawan ini gak ada yang nonton lawan Brest gitu kan. Sementara klub-klub besar itu punya liga sendiri. Dan setiap tanding mereka kan dapat 100 Iya. juta kalau nggak Iya, salah. satu, Pak. Satu pertandingan tuh emang gila. Makanya mereka ya dan tanda kutip panik akhirnya membuat format baru yang sebetulnya mirip juga dengan Super League karena satu klasemen besar kan. Iya. Iya, jadi Pak. Dalam kelas satu klasemen. klasemen besar, pakai Pakainya. Swiss system sehingga setiap tim yang tadinya di fase grup cuma main 6 kali kan. Mereka sekarang 8 kali. 8 kali. 8 ya. kali. Artinya ada 2 ekstra pertandingan di mana setiap pertandingannya mereka dapat match fee dan juga hak siar. Yang penting adalah hak siar karena hak siarnya kan cukup besar dari UEFA. Makanya kenapa klub-klub ini senang dan formatnya kan juga membuat tim tuh makin saling mengalahkan kan. Iya. Iya sih Pak, betul Pak. Kita Jadi lebih ngelihat seru sih. tim-tim tradisional kok ada di bawah. Betul. Iya. City, Madrid. MU kok nggak ada. Oh nggak main ya di situ ya. Kena lagi. Nggak ada Pak. Chelsea nggak ada Pak. Chelsea juga nggak ada. Tapi unbeaten, Pak, di Oh Eropa, iya Pak. betul. Makanya ini akan menyelamatkan musimnya Amorim ya. Iya, Pak. Dengan juara Europa Asal League. juara, Pak. Kalau enggak, Pak. Kalau hancur, enggak. Pak. Jadi ya tadi Nat nanya emang dari sisi pendapatan lebih banyak. Lalu ada babak playoff juga kan menuju 16 Oh iya, besarnya. playoff dulu sebelum Jadi 8 tim teratas sudah lolos ke 16 besar, tapi mencari 16 besar yang Jadi 8 8 pelengkap lagi, slot lagi. dari 16 ini sehingga mereka playoff ada home and away, ada tambah lagi 2 match. lagi. Dari sisi positif finance oke, mereka mendapatkan gitu. Tapi dari sisi kebugaran tim pusing. Iya, Pak. Liga domestiknya Iya. juga masih tetap Iya, jalan. Iya, ini Belum kalau liga- masih lolos di Piala Federasi tuh Pak, Piala FA-nya. Piala Iya. FA juga. Wah, padet, Pak. makanya Pep gitu pusing. Pemainnya banyak yang cedera kan? Iya. Iya. Iya, Tapi kalau Bapak sportcaster nggak pusing kan Pak, jadwalnya jadi banyak. Oh iya Iya, dong. Pak. Oh iya dong. Kalau kita sih pemasukan jadi lebih. Iya. Kalau kita yang nonton jadi ngantuk. Iya. Enggak, kita yang tahu jadi pusing biar paketnya nambah lagi. iya. Tapi perpanjang Paketnya lagi, FA perpanjang juga lagi. mau ini loh. FA Masuk juga juga mau ya, masuk musim betul, ini. betul. Waduh. Ya Musim jadi depan gua lupa. tadi menjawab pertanyaan Nat, emang lebih banyak pemasukan buat klub-klub ini dengan format baru. Oh. Saya nanya dikit, Pak. Nggak boleh. Dikit aja ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh, tapi. Nat, nanya lagi Nat. Boleh Pak. Oh. Jadi yang Tadi Apa, balik Rehan? lagi, Pak. Balik ke transfer pemain, Pak. Ya. Kalau pemain muda atau pemain yang kayaknya bakal jadi bintang nih, itu kan biasanya mahal-mahal tuh, Pak, biaya-biayanya. Nah, itu diatur juga nggak sih, Pak? Atau sebenarnya suka-suka klub aja gitu, kayak Højlund 72 juta gitu. Itu kan termasuk mahal. Itu gimana, Pak, kalau pemain muda, Pak? Nggak ada batasan sih sebetulnya. Cuman yang ada batasan kan dari sisi usia. Kalau di bawah 16 tahun, ya itu belum boleh kontrak profesional. Jadi dia memang jatuhnya nanti jadi home ground player gitu. Terus pemain itu harus di klub ini harus membayar ke klub yang dia beli itu biaya pendidikan dia lah. Oh. Biaya development si Iya, pemain iya. ini tuh harus ditebus oleh Klub asal. klub asal. Mungkin kenapa jadi mahal karena ada hitungan itu. Lo bayar apa yang telah gue buat untuk bisa menjadikan dia pemain muda berbakat nih. Ada dana yang harus disisihkan oleh klub untuk sebagai kompensasi ya untuk klub yang menjadikan dia pemain bagus dari level junior gitu. Jadi kayak bayar biaya akademinya dia, Pak, ya? Iya Iya juga betul. Oh. Jadi kalau harganya ya tergantung sih. Ada yang berani bayar mahal, ada yang enggak. Tapi biasanya sih enggak. Karena kan kalau tadi saya bilang di bawah 16 tahun itu belum boleh kontrak profesional. Kalaupun dikontrak itu ada syarat keluarganya harus dekat dengan dia gitu. Jadi ada beberapa faktor juga gitu. Jadi bapaknya entah nanti dicariin kerja di situ oleh klub sehingga emang repot kalau beli pemain muda. iya Beli repot pemain Apa cara banget. kerja di Soalnya situ? berarti dia harus kayak dalam bimbingan orang tua juga maksudnya gitu Iya ya, Pak? betul. Oh begitu. Begitu. Mau nanya nggak? Akhirnya aku tahu. Sekarang aku tahu. Betul sekali. Ayo Mas Klaten. Mas Klaten ada yang Nah, bertanya. ngomong Jawa kali ini. Aduh, lagi nggak ada sih Pak yang mau saya tanya. Kalah. Kasih Atau PR mungkin- aja nih Pak, berarti nih Pak. Apa? Coba apa PR? Apa? Apa? Masa nggak ada pertanyaan lagi?
ini aja deh Pak, kalau aku Pak terakhir mau tanya tentang tim-tim kecil deh Pak, yang dia juga nggak punya kesempatan main untuk bisa main di kompetisi lain gitu Pak. Karena kan tim-tim kayak gini juga nyari uangnya di kompetisi lain kan Pak, bukan hanya di liga domestik aja kan. Betul. Terus gimana nasib tim-tim kecilnya Pak? Ya, sebetulnya financial fair play itu agak, kalau saya melihatnya mungkin unik ketika UEFA mencoba memberlakukan pemerataan terhadap tim-tim lain, kok muncul justru rekor-rekor di liga masing-masing. Kok Bayern Munchen bisa 10 kali juara berturut-turut, padahal sebelum financial fair play nggak ada dia bisa juara sepanjang itu. Iya. Juventus bisa 11 kali berturut-turut menjadi juara. Paris Saint-Germain makin berkuasa di ini. Manchester City makin berkuasa di Premier League, padahal dengan ada batasan aturan gitu. Ya mungkin orang lihatnya kok dibatasin, kok malah makin jago ya tim-tim ini. Karena mereka memang jago untuk bisa memainkan skema pendapatan berbanding dengan pembelian sehingga membuat skuad ini besar. Nah, Gitu. kalau di Inggris, klub-klub kecil itu bisa dapat duit banyak karena hak siarnya yang paling bagus memang di Inggris. Jadi pendapatan Southampton sebagai tim di papan bawah itu bisa 10 kali lipat dibandingkan pendapatan Ajax di Liga Belanda. Karena Liga Inggrisnya itu ya Pak ya? Betul, sebagai industri yang udah sangat mendunia, sponsor tuh bisa membayar hak siar dengan begitu tinggi. Nah, penjabarannya klub-klub kecil itu dapat uang yang cukup banyak sehingga ya mereka tetap bisa beli pemain-pemain bagus kan, kayak Ipswich, kayak Forest kan sebetulnya punya pemain-pemain yang cukup bagus gitu kan, bukan pemain jelek semua gitu. Tinggal bagaimana pelatih meraciknya gitu. Oh, pantesan kalau nambah paket Premier League jadi mahal banget Pak ya? Iya. Iya, hak siar itu, hak siar yang Balik sudah lagi ke dibayarkan. adiknya agak kurang ini ya. Iya, makanya. Mana nggak bisa sharing lagi ya kayak gitu ya? Udah gitu kan yang kesel kalau Satu yang akun. fansnya udah bayar mahal terus jelek timnya. Iya, males banget tuh nontonnya, kalah mulu Pak. Makanya udah beli pemain ini, beli pelatih itu, mintanya ini, mintanya Iya. itu. Udah nggak usah langganan lah kalau gitu. Tahu lu mau ke pemain kayak apa lagi sih? Masih aja kalah, masih aja Kayak kalah. mengarah ke saya ya. Oh, lu fans apa sih? Lu fans apa? Nggak merasa sih. Oh, Pak, nggak saya mau merasa. nanya Pak, Ya. sebelum saya dibully lagi. Tadi Bapak udah nyinggung dikit nih, Everton sama Forest itu kan disanksi sama UEFA ya Pak, berarti Pak? Awas kamu nanya City ya. Enggak Pak, aman Pak. Itu kan biar lagi di pengadilan aja 115. Ya. Kalau tim-tim lain ada nggak Pak contohnya yang disanksi UEFA? Apakah dia tegas banget Pak atau sebenarnya ada main-main juga nih Tebang Pak? pilih, untuk- Pak. Tebang pilih. Iya. Enggak Tebang sih, pilih. sesuai hitungan. Tapi tergantung argumentasi yang dikeluarkan oleh lawyer dari masing-masing klub. Kalau mereka jago dalam berargumentasi untuk melihat ini nggak ada yang kita nggak berbuat salah, ini kita dalam koridor benar. Itu kan yang dilakukan oleh City. Yang berapa kali kok lolos terus nih. Lolos, Pak. Padahal orang melihatnya kayaknya City banyak ini dah. Banyak ya kecurangan lah ya kalau orang banyak menilainya seperti itu, ditambah dugaan yang tadi 115 dugaan penyelewengan lah dari sisi keuangan. Tapi ya tim lawyer mereka ternyata bisa berargumen dengan cukup untuk bisa membuat mereka selamat gitu. Tapi sebelum-sebelumnya PSG pernah kena juga oleh UEFA. Terus beberapa tim dari Serie A juga sempat kena. Juventus ya. Juventus, Pak. Pernah, 10 Inter poin. kalau nggak salah pernah. Itu di Champions League mereka nggak boleh Nggak boleh main. nggak boleh bermain atau bayar dana. Bayar dana. Jadi ada denda atau mereka dilarang dalam mengikuti transfer dalam beberapa window. Chelsea sempat kena kan? Oh iya. Tiga transfer window tapi akhirnya cuma 2. AC Milan juga, Pak ya? kalau nggak salah. Winter. Milan sempat juga ya? Iya, Iya, Milan. iya. Soal Jadi- transfernya. Jadi banyak juga kok klub-klub yang makanya sekarang mulai berhati-hati dalam membeli pemain, dalam menggaji pemain. Urusannya kebanyakan dari situ, dari pembelian pemain dan juga transfer pemain. Jadi tegas juga ya Pak UEFA ya? Tegas dong. Oh, berarti nggak ada main-main. Kalau di liga kita gimana? Iya tuh Pak, itu kan katanya. Episode berikutnya ya Pak, bener ya Pak. Tapi nggak apa-apa Kak, dibahas seru nih Kak kayaknya. Serius. Soalnya kontraknya kan katanya gede-gede tuh Pak. Iya. Iya. Tapi lapangan latihan nggak punya gitu, Pak. Stadion masih nyewa. Iya Pak. Kita aja punya lapangan latihan. Iya. Ini iya. Bisa nih Pak, tapi latihan sendiri. Iya Pak Sabto kipernya. Mas Sabto saya. Pak. Kacau nih orang. Parah lu. Ini murid Panggil, Mas. nggak benar. Dalam 3 episode 2 saya. Tapi nggak separah Pah sih. Itu masih paling parah kayaknya. Kacau tuh. Ya Liga Indonesia tuh cukup unik ya.
unik. Unik. Unik Harus apa, ada Pak? gitu ya. Unik gitu apa ya? Lu gimana kayaknya beda lagi. Unik. Nah, lu Re harus lucu. Ya. Ajis ya kayaknya ya. Cukup unik karena kalau dilihat dari licensingnya AFC, cuma ada 6 sebetulnya tim yang layak untuk mendapatkan licensing untuk tampil di kompetisi regional. Kompetisi AFC gitu. Tim-tim yang bisa tanding sekarang gitu yang ada di situ ya Persija, ya Bali. Ya pokoknya tim-tim yang tanding-tanding di situ ya mereka yang punya licensing yang membolehkan mereka untuk tampil. Tapi kalau misalnya nanti yang juara tim Persibo misalnya, gitu. Persibo juara, tapi mereka nggak licensing, mereka nggak boleh tampil di situ. Jadi ada licensing yang mengharuskan klub-klub Indonesia itu punya finance sehat, infrastruktur seperti apa, pokoknya segala segi harus dipenuhi in order mereka bisa bertanding di level regional. Nah, karena batasan-batasan ini, mulai tahun ini atau mulai liga musim ini, PSSI itu memberlakukan semacam financial aturan financial juga, terutama dalam hal membeli pemain dan menggaji pemain. Karena kan kita tahu lah klub-klub Indonesia kalau lagi pengen juara kan belinya jor-joran kan, Iya, benar, beli jor-joran, gaji pemain gila-gilaan, besoknya nggak gajian, gitu kan. Seringnya begitu. Karena degradasi dah. Yang udah-udah tuh, Pak. Degradasi, Iya, habis yang juara udah-udah. degradasi. Yang menarik tuh pernah Indonesia kan selalu ikut forum APPI kan, Asosiasi Pemain Dunia. Iya. Dulu kan wakilnya salah satu rekan saya di kantor Guys. menjadi wakilnya tiap ada rapat di sana. Dan laporan dari Indonesia selalu tentang telat bayar gaji, telat bayar gaji. Bonus belum bonus itu, juga tuh, Pak. Itu selalu yang menjadi kendala klub-klub kita di Indonesia. Sampai APPI Pusat, ini nggak ada laporan lain nih dari Indonesia selain telat gaji. Nah, sampai separah itu memang klub-klub kita dalam mengelola keuangannya. Makanya mulai tahun ini tadi saya bilang, aturan-aturan itu mulai diperketat. Setiap klub tidak boleh mengeluarkan gaji per tahun itu melewati 50 M. Pokoknya 50 M setahun adalah batas dari gaji yang boleh dikeluarkan oleh klub. Jadi misalnya membeli pemain mahal, tapi lo harus atur gajinya lo nggak bisa segini gitu. Klub-klub tuh harus mulai melakukan itu. Paling nggak dari sisi transfer sudah dibenahi. Nanti mulai infrastruktur harus punya juga, lapangan latihan harus punya juga, sampai semakin baik dan akhirnya licensing itu akan merata di banyak klub di Indonesia. Jadi kayak salary cap gitu ya Pak kalau di NBA itu. Ya, ada batasan-batasannya nggak boleh lewat. 50 Satu M. pemain mungkin ada yang gajinya 20 M per tahun, tapi yang lainnya cuma 1 M. Kalau 1 satu M. pemain 49 M Pak. Yang lainnya? Yang lainnya 1 M 2 juta dibagi sehari. yang satu M dibagi 20 orang. 1 2 juta bulan. Mending jualan CFD. Iya. Jadi pinter-pinternya sekarang klub mengelola finance-nya. Oke. Begitu. Tuh, sekarang kita jadi tahu. gokil. Bosen. Cerahkan tapi agak pusing. Bosen ya kita ngomongin finance Enggak, ya? Pak, karena Enggak, kalau Pak, seru, finance, Pak. kalau finance itu kan maksudnya bikin penasaran hal yang mungkin nggak sering disorot gitu ya. Iya. Kita jadi tahu nih sekarang. Soalnya kan pemainnya kan. Pemain, klubnya, ini kita belajar tentang finance. Iya, betul. Keren, Pak. Agak berat tapi ya. Saya Iya. agak pusing nih. Saya juga jadi Jadi saya nggak Enggak, soalnya dia pusing jadi inget utang-utangnya juga. Mungkin itu Ini ya. Pak, pay letter. Oh, Gitu, pay Pak. letter. Soalnya kan Cocoknya ke finance. pegadaian Liga saya 2 juga kayaknya. mikir Pak dari tadi perasaan nih konten apa jadi kayak sekolah beneran. Tadi pengen Beneran tidur. diskusi. Udah ngecek-ngecek HP dikit, bolak-balik menu saya Pak. Aduh kagak ada notif, udah geser aja dah biar ada sibuk gitu. Saya sampai nggak tega mau ngasih Pay PR. letter. Oh, iya Pak, jangan pakai PR Iya, Nggak usah Pak. pakai PR lah ya. Itu juga Iya Pak, harus nggak usah kerja masuk nih, PR Pak. Jangan kan kita Pak negara juga PR-nya banyak kan. Iya, Pak. Kritik sosial terus. Luar biasa nih mahasiswa dari Klaten. Mahasiswa. Ini mahasiswa pinjaman, Pak. Iya, iya, Heeh. Saya loan Pak, loan emang ke sini. Loan. Nanti kalau saya pinter baru diterima balik lagi. Soalnya saya agak kurang emang Pak. Makanya dipinjemin ke sini. Ya udah, Oke, mungkin Pak. segitu dulu Ya. Ya Pak. sesi Terima kasih, kelas Pak. kita. Ini Bapak pergi nih Pak. Enggak, Udah saya pulang? ngajar kelas sebelah. Oh, nggak dari tadi Pak. Ngajar nih mahasiswa. Kurang ngajar. Balikin, Pak, ke Klaten, Ntar Pak. saya catat namanya. Tuh, SP lo. Oke, Terima Pak. kasih, Pak Sabto. selamat siang. Selamat Selamat siang. siang. Pak. Tadi pagi, sekarang siang ya? Iya, Lama Pak. juga gitu. Iya, Sampai iya, kita betul. belajar. Iya, iya. Ah, tuh kan. Keren ya Gua dosennya masih belajar ini tadi. tahu timeline Tahu. pagi siang gitu. Gue belajar tadi jadi inget pay letter gue. Udah deh, yuk. Oh, iya deh. Kerja nih biar bayar pay Biar letter. bisa bayar ya. Loh, kamu bekerja di usia sekolah? Iya, biasa. Pekerjaan ini anak di bawah umur. Oh, iya iya.
Oke. Ya udah. Anda kalau lihat-lihat Ingetin apa? dulu dong Raihan, jangan lupa tuh. Oh iya, agar kita tidak terjerat financial fair play, ya silakan like, comment, dan subscribe Nala Sports TV. Nah, Betul? Tonton terus Betul, ya episode betul. berikutnya yang pastinya tayang di School of Football di Nalar TV. See you next time. Dadah. Bye. Ayo, kerja. Mari.